fixed cost-nya kan di 60, berarti tinggal dikurangi. Ya, itulah besarnya variable cost. Ya, oke, ada pertanyaan sampai sini? Gak ada? Ada pertanyaan kah? Gak ada ya? Saya asumsikan gak ada. Oke. Nah, kalau yang ini keterangannya tadi kan kita udah latihan juga ya. Total biayanya sebesar 120.000 untuk 1.500 unit. Terus nilai total revenue-nya adalah 150.000 ya. Terus biaya netapnya tadi udah dikasih tahu 60.000. Tingkat output yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas tadi ya, titiknya di 1.000. Terus besarnya profit adalah 30.000 didapat dari selisih antara TR dan TC. Ya, kalau seandainya dia bisa menjual di 1.500 full nih kan, 1.500 berarti total profitnya yang ini. Ya, 150 dikurangi ini 120. Ya, total profitnya adalah 30.000. Ya, jadi ini keterangan dari si grafiknya ini. Oke, sekarang kita lanjut. Oh ya, ini terus di sini juga dikasih tahu loss-nya. Ya, loss-nya sebesar 30.000 kalau dia hanya menjual 500 unit. Ya, ini ya tadi ya. Ya, kalau dia hanya menjual 500 unit, dia akan loss sebesar 30.080 dikurangi 50. Ya, gitu ya cara baca grafiknya. Oke, sebentar. Excel izin ke toilet. Oke, silakan. Terus kita lanjut. Ya. Kita lanjut ke MOS, margin of safety. Ya, margin of safety itu di manajemen keuangan juga kita akan ketemu lagi yang namanya MOS. Ya. Margin of safety adalah selisih antara rencana penjualan. Jadi setiap perusahaan kan pasti punya antisipasi gitu loh ya, rencana dia otomatis kamu pasti akan men-set kamu akan jualan di atas titik impas, ya kan? Ya, jadi margin of safety adalah selisih antara rencana penjualan dalam satuan unit dan mata uang ya dalam bentuk rupiahnya atau dolarnya lah gitu ya. Dengan titik impas penjualan. Itulah yang disebut dengan margin of safety atau bahasa umumnya itu laba gitu loh. Ya. Nah, MOS ini memberikan informasi mengenai seberapa jauh realisasi penjualan dapat turun dari rencana penjualan agar tidak menderita kerugian. Jadi pada saat kamu udah tahu titik impasnya, kamu akan menentukan MOS-nya. Ya. Nah, seandainya penjualan kamu misalnya di bawah sedikit dari MOS-nya, kemungkinan besar ya kamu masih tetap dapat untung gitu loh. Ya, itu akan di atas break even tapi di bawah MOS ya kan. Gitu. Ya. Oke, ini adalah rumus dari margin of safety, itu current output. Jadi output yang dihasilkan saat ini gitu ya. Dikurangi dengan break even output. Ya, itu yang disebut itu MOS-nya. Kalau kamu disuruh ngisi, disuruh ngitung MOS. Iya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Ini istilah baru ya buat kalian ya. Atau mungkin yang yang ikut PM akun mungkin udah belajar? Enggak, belum? Oh, belum ya? Oh, oke. Mungkin ini istilah baru ya buat kalian ya, margin of safety. Tapi nanti kalau misalnya kalian kuliah manajemen keuangan kayak gitu, ini pasti biasa gitu loh. Ini kamu akan sering ketemu kata-kata si margin of safety, terus ada gitu ROI, return on investment, return on asset, ya, terus ada lagi price earning, ya. Pokoknya banyak sih rasio. Ini sebenarnya masuk analisa rasio juga kalau di akuntansi keuangan. Manajemen keuangan si MOS ini. Ya, pokoknya intinya logikanya margin of safety itu adalah berapa unit output yang harus kamu siapkan supaya kamu itu punya margin gitu loh.
ya. Supaya kamu itu punya margin. Logikanya kamu harus menjual di atas dari break even. Oke? Jelas ya? Supaya kamu punya MOS ini, margin of safety. Ya. Sekarang kita lihat. Nah, ini sama yang tadi, ya. Nah, sama-sama yang tadi, ya. Cuman yang ini ceritanya belum ada make up-nya. Kalau yang ini kan make up ya, udah di make upin gitu kan, warna-warni ya. Kalau yang ini ceritanya masih polos, dia baru bangun tidur. Oke. Ya, sekarang kita lihat di sini sama persis. Ya, harusnya ini tadi sama persis. Oh, ininya juga di 60 tuh ya, sama. Nah, di sini dia akan ngikutin dia mau ngasih tahu kalian itu margin of safety-nya, ya. Jadi kalau tadi kita lebih banyak mainnya di sini ya kan, tadi ya apa namanya loss-nya gitu ya, di sini loss-nya, di sini profit-nya ya. Kita tadi kan lebih banyak main di sini. Nah, sekarang dia akan lebih banyak main di sini untuk margin of safety. Ya. Tadi output-nya output untuk break even-nya kan 1000 nih. Ya kan? Ini kipas-nya di 1000. Ya. Nah, pada saat dia memproduksi 1200, berarti ada margin of safety sebesar 200 unit. Jelas? Jelas ya. Kalau tadi kan kita mainnya atas bawah nih ceritanya nih. Ya kan? Tadi kan kita kan lebih banyak mengulas di sini kan? Di sini nih. Betul? Ya kan? Berapa sih loss-nya? Berapa sih profit-nya gitu ya kan? Tadi ya, kamu kan tadi pas saya tanya kalau jualan di 1300 gitu kan. Lebih kayak gitu kan? Kamu lebih ngitungnya dari sini. Kamu lihat ini gitu kan. Nah, kalau margin of safety ini kamu melihat di sisi ininya, horizontalnya. Oke. Ada pertanyaan atau enggak sampai sini? Mungkin kalau pas lagi diterangin kebayang ya, oh ya saya ngerti. Tapi kamu bayangin kalau kamu lagi ujian. Kamu ditanya gitu ya, berapakah profitnya kalau kamu misalnya jualan di sini gitu ya. Terus di satu sisi lagi, kan ceritanya ini dong, blank grafik kan. Betul nggak? Kalau ini kan ada keterangan yang ini profit di atas, ya kan? Terus ada total cost gitu. Nah, kalau misalnya ada di sini ada keterangan total revenue. Nanti kalau misalnya seandainya ujian, itu grafiknya tuh blank. Jadi nggak ada keterangannya total revenue, dia nggak ada keterangannya total cost, dia nggak ada keterangannya fixed cost gitu ya. Itu pasti akan bingung. Pada saat kamu ditanya berapa margin of safety-nya, berapa profit-nya, atau berapa loss-nya pada saat kamu menjualan berapa unit, gitu, mungkin akan bingung. Ya, jadi ini butuh konsepnya harus kuat dulu gitu loh. Kamu harus memahami konsep secara kuat dulu. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan atau enggak untuk melihat grafik, ngelihat margin of safety dari grafik ini? Ada pertanyaan atau enggak? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi keterangannya di bawah. Ya. Oh, udah habis ya. Ternyata si margin of safety ya udah cuma sampai sini aja. Ya, margin of safety-nya kamu lihat di sininya itu adalah pada saat dia menembus si total revenue-nya ini. Ya, pada saat dia menembus si total revenue-nya ini. Ya, tapi kalau si margin of safety itu biasanya, seingat saya ya, waktu saya ngajar itu jarang sih ditanya margin of safety dengan melihat grafik. Biasanya ngitung gitu loh. Kalau si margin of safety ya. Kalau yang tadi profit sama loss, iya benar. Dia pasti mungkin aja ditanya berapa sih profitnya, berapa lossnya. Tapi kalau margin of safety itu biasanya ngitung gitu loh, ada keterangannya. Nanti kita lihat deh, siapa tahu ada di soalnya Excel. Saya belum lihat lagi soal Excel untuk yang ini, yang bab ini. Ya, oke. Sampai sini nggak ada pertanyaan kan? Nggak ada ya. Oke, sekarang kita lanjut. Gimana sih menggunakan break even analysis? Buat apa gunanya?
terus mekanisme penggunaan atau pakai si break even ini pada saat apa gitu ya. Sekarang kita lihat analisis BEP digunakan oleh perusahaan dalam membuat keputusan, terutama keputusan mengenai produksi dan penjualan. Ya, ini sangat penting banget, makanya kenapa di business plan saya masukin break even analysis. Ya, supaya kalian itu tepat ya pada saat misalnya nih kamu memproduksi suatu barang gitu ya kan. Kamu mau jualan bikin produksi. Kamu paling nggak sia-sia, kalian nggak buang-buang bahan untuk memproduksi terlalu banyak, tapi ternyata tidak menghasilkan. Ya, nanti ini ada hubungannya sama failure bisnis. Ya, nanti ada deh kata-katanya seperti itu. Apa namanya peramalan atau perhitungan untuk memproduksi itu harus dilakukan dengan tepat. Jadi kalau misalnya pun nggak laku gitu ya, kamu nggak akan rugi terlalu banyak. Ya, makanya kenapa banyak perusahaan di awal sebelum dia memproduksi itu menggunakan analisa break even ya untuk membuat keputusan pada tingkat berapa dia harus memproduksi. Ya. Nah, ini adalah beberapa panduan pertanyaan pada saat perusahaan melakukan analisis BEP. Yang pertama, kalau misalnya harga bahan baku naik, ya pokoknya kenaikan harga-harga itu apa yang akan terjadi pada analisa titik impas. Ya, berarti pada saat misalnya bahan bakunya naik, kemungkinan besar kan barang yang dihasilkan ya dengan budget segitu pasti output yang dihasilkan akan lebih sedikit. Ya, nah itu perusahaan harus tahu gitu loh. Saya akan menambah budget nggak untuk tetap menghasilkan output pada titik break even yang udah ditentukan, gitu misalnya. Ya, terus yang kedua, jika perusahaan memperkenalkan ini produk baru, berapa banyak produk baru yang harus dijual setidaknya bisa mencapai BEP? Nah, ya pada saat perusahaan misalnya udah punya satu merek gitu ya dengan lini produk yang baru gitu, misalnya kosmetik deh, satu merek kosmetik, dia udah mengeluarkan misalnya sabun muka gitu ya, dia udah bagus penjualan di satu sabun muka, tapi dia ingin memperluas lini produknya, dia mau jualan bedak gitu misalnya ya. Nah dia juga harus mikirin ya, dia harus memikirkan kira-kira lini produk saya ini kemungkinan besar akan dilirik oleh konsumen atau enggak, ya akan seberhasil lini produk saya pada saat saya jualan sabun muka enggak nih gitu ya. Nah dari situ dia harus mikir lagi juga kira-kira berapa yang harus dia produksi gitu ya supaya paling tidak BEP dulu deh gitu. Biasanya kalau untuk perusahaan yang startup atau perusahaan yang ngeluarin lini produk baru pasti mikirnya paling nggak balik modal dulu, betul atau enggak? Udah deh jangan mikirin untung dulu, tapi balik modal pun itu udah bagus gitu loh. Iya kan? Daripada nggak kejual sama sekali gitu. Atau daripada rugi gitu ya. Lebih baik balik modal daripada rugi. Betul kan? Kalau dari sisi bisnis pasti begitu ya. Jadi kenapa BEP ini cukup diperhitungkan gitu ya. Karena otak si pembisnis itu pasti maunya balik modal dulu gitu. Ya. Terus selanjutnya ini untuk menjawab pertanyaan juga jika bisnis baru dimulai, berapa tingkat output yang harus dihasilkan untuk mencegah terjadinya kerugian? Ya, yang saya udah bilang kan, biasanya otak si pembisnis gitu loh. Paling nggak balik modal dulu. Ya, sisanya itu dia mungkin akan lebih lega gitu ya, lebih jualannya juga ya udah bisa lebih smooth lah gitu. Ya, jadi ini adalah sebenarnya ini panduan. Saya yakin ini umum deh gitu ya. Apa yang dibilang Edexcel ini pasti umum banget lah. Apa sih sebenarnya tujuan dari BEP gitu ya? Untuk apa? Nah ini panduannya. Jadi paling nggak perusahaan itu harus punya panduan ya. Kenapa dia harus melakukan BEP gitu ya? Oke. Nah selanjutnya, mungkin pertanyaan yang berkaitan lagi, apa yang akan terjadi pada titik impas jika biaya diperkirakan akan meningkat? Tadi ya, tadi ini harga naik. Harga naik maksudnya mungkin di sini adalah harga dari barang tersebut. Ya, kalau yang ini biaya baru.
ya, biaya untuk membuat barang tersebut. Kalau yang ini harga barangnya ya, sorry ya. Yang ini harga barangnya, ya. Terus kalau yang ini tadi, apa yang terjadi pada titik impas jika biaya diperkirakan akan meningkat. Kalau yang ini berarti jika harga naik, apa yang akan terjadi pada titik impas? Kalau misalnya kita naikin harga gitu loh, ya. Kalau misalnya kita naikin harga barang, kira-kira apa yang terjadi pada titik impas? Ya. Terus selanjutnya, apakah titik impas akan lebih rendah apabila komponen produksi dibeli dari supplier dibanding produksi sendiri? Oke, ini nanti saya iniin ya, typo. Ya. Ini juga jadi pertimbangan, ya. Makanya nggak heran beberapa perusahaan besar gitu ya, biasanya tuh suka merger atau beli perusahaan lain yang jadi atau yang menghasilkan barang-barang untuk mensuplai produk utamanya. Ya, jadi contohnya seperti Indofood. Indofood kan penjualan paling besarnya pasti Indomie dong, betul nggak? Ya, ternyata si Indofood itu membeli perusahaan-perusahaan yang mendukung penjualan si Indomie itu. Seperti ternyata dia punya anak perusahaan itu perusahaan tepung terigu, kan mie perlu tepung dong bahan utamanya, betul kan? Ya, nah dia membeli perusahaan tepung, ya, untuk supaya supply chain-nya itu dia punya gitu, nggak keputus gitu ya, punya dia sendiri. Gitu ya. Nah ini mungkin bagian dari strategi bisnisnya dia supaya titik impasnya, ya, titik impasnya mungkin bisa ditekan gitu loh, karena biayanya kan lebih murah. Ya, kalau dia bisa mensuplai barang-barang sendiri untuk produk utamanya dia. Ya, titik impas akan lebih rendah apabila komponen dibeli dari bukan dibeli, produk dihasilkan, ya, komponen yaitu dihasilkan oleh dia sendiri dibandingkan beli dari supplier. Gitu. Ya, jadi ini panduan pertanyaan pada saat kamu memperhitungkan titik impas. Nah, jadi no wonder ya kalau perusahaan-perusahaan gede itu pasti punya anak perusahaan yang menjadi supply-nya untuk dia. Kayak misalnya restoran, ya. Mungkin aja si restoran ini dia punya supplier sayur sendiri, ya. Selain supply-nya itu untuk restorannya, ya, dia juga bisa menjual produk tersebut ke luar, ya. Kayak misalnya, ini agak nggak nyambung sih, ya. Saya juga nggak ngerti. Ini sedikit cerita, perusahaan suami saya bergerak di bidang, bukan perusahaan tempat suami saya kerja, bergerak di bidang mesin, tapi mesinnya itu untuk pertambangan. Jadi kayak misalnya untuk Freeport, dia supply ke Freeport gitu loh. Pokoknya buat pertambangan deh, ya. Tapi si pemiliknya ini, perusahaan ini, dia punya satu company ya, gitu ya, anak perusahaan bergerak di bidang hidroponik. Agak nggak nyambung sih, betul nggak? Bener-bener jualan sayur, serius sayuran hidroponik. Ya hampir semua sayur ada deh kayaknya ya. Ya tergantung panen kali gitu ya. Nggak ngerti deh, tapi itu memang ada. Jadi biasanya tuh perusahaan-perusahaan yang besar itu punya anak perusahaan, tapi biasanya itu yang nyambung, yang menjadi supply, yang bisa mensuplai. Kalau yang perusahaan tempat suami saya kerja, saya juga bingung tuh. Ya, yang satu jualan mesin-mesinnya benar-benar alat-alat berat banget, alat berat deh gitu ya, yang mesin industri yang kamu nggak bisa beli langsung gitu loh, kayak harus customize lah gitu, yang pokoknya nilainya tuh gede banget lah, miliaran gitu ya. Tapi di satu sisi dia juga jualan sayuran, ya, jualan sayuran. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang seperti itu ya, tapi biasanya berhubungan ya, tujuannya adalah ini
untuk berhubungan sama si titik impas. Pada saat titik impasnya rendah, ya berarti kan keuntungan yang dia dapat pasti akan lebih banyak. Ya, kalau misalnya titik impasnya, oh ternyata yang biasanya jualan 100 unit baru BEP, ya ternyata ini jualan 90 unit, saya udah bisa BEP loh, gitu. Berarti kan keuntungannya akan lebih banyak, betul nggak? Logikanya gitu kan? Jelas ya? Oke, nah di sini dibilang analisis BEP juga ditemukan dalam bisnis plan, ya, dan bisnis plan sering digunakan oleh pihak investor, kreditor, bahkan pihak bank untuk membantu membuat keputusan dalam memberikan kredit atau pinjaman dana, ya. Jadi analisis BEP bisa dikatakan merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memperoleh sumber keuangan, terutama pada saat bisnis mau memulai bisnisnya. Ya, apabila perusahaan mau mulai bisnisnya atau perusahaan-perusahaan yang startup. Oke, ya, jadi sekarang kalian ngerti ya kenapa di bisnis plan saya masukin analisa BEP. Ngerti ya apa alasannya ya? Oke, karena memang ini yang simple ya, dan setiap perusahaan investor itu biasanya pengen tahu gitu loh. Kira-kira kalau saya invest bakalan balik modal nggak? Terus bagaimana caranya si perusahaan startup ini balikin modal saya? Kalau dia bisa jual berapa banyak? Ya kan? Saya kalau misalnya investasi sama perusahaan yang baru, pasti akan nanya dong, berapa, kamu mesti jualan berapa dulu? Kamu butuh uang berapa dulu supaya break even? Setidaknya duit saya nggak rugi gitu loh, duit saya nggak hilang gitu loh. Ya, at least kalau balik modal kan kemungkinan besar modal yang saya pinjamkan atau dana yang saya pinjamkan kan bisa balik gitu. Jelas ya? Ngerti ya? Oke. Sekarang apa sih limit dari break even analysis? Ya. Jadi BEP ini masih punya keterbatasan. Makanya kenapa selain menghitung BEP kan ada yang namanya forecast, ya kan? Kamu mungkin disuruh ngitung forecast, pokoknya yang agak lebih kompleks gitu ya. Karena BEP ini punya beberapa keterbatasan, ya. Analisis BEP memiliki beberapa keterbatasan. Kadang sering dianggap terlalu sederhana, ya. Makanya itu banyak beberapa perlombaan itu yang nyuruhnya itu lebih ribet daripada BEP. Padahal sebetulnya BEP aja cukup gitu loh. Ya, dan beberapa asumsinya tidak realistis. Ya, karena dibilang begitu karena terlalu sederhana dan beberapa asumsinya tidak realistis. Ya. Sekarang kalau kita lihat dari sisi output dan stok. Ya, pada analisis BEP diasumsikan bahwa semua output yang dihasilkan habis terjual dan tidak ada stok yang disimpan. Karena kan nggak ada rugi, nggak ada untung, nggak ada rugi kan, pokoknya habis kejual semua dan dan dia itu balik modal gitu loh ya. Jadi kondisi BEP digambarkan seperti itu. Sedangkan pada kenyataannya banyak perusahaan yang menyimpan stok untuk mengantisipasi perubahan permintaan yang sangat cepat. Ya, kenyataannya memang seperti itu. Ya, banyak perusahaan yang nggak mungkin cuman memproduksi sebesar BEP, mungkin jauh atau mungkin bisa 2 kali lipat dari BEP dan stoknya itu tetap masih ada gitu loh. Ya, ada juga saat-saat ketika perusahaan tidak dapat menjual apa yang mereka produksi dan memilih untuk mengakumulasi stok output mereka untuk menghindari pemborosan pembayaran staff. Ya, jadi ini kondisi sebaliknya, kebanyakan stoknya di gudang. Ya, jadi ini untuk perusahaan-perusahaan yang ini kan idealnya gitu loh. Kalau BEP itu idealnya kamu harus menjual berapa supaya balik modal, ya kan? Tapi pada kenyataannya banyak perusahaan-perusahaan yang akan menjual lebih daripada apa yang dihitung di BEP itu, gitu. Ya. Dan ternyata ini bisa malah menyebabkan kerugian, ya, pada saat si perusahaan tidak bisa menjual sama sekali. Ya, jadi kebanyakan stok. Pada saat perusahaan kamu punya kebanyakan stok, itu bakalan yang rugi bukan cuma kamu rugi bayar biaya produksi ya, atau kamu rugi bayar biaya tenaga kerja, nggak cuma itu. Tapi kamu juga bisa rugi untuk biaya penyimpanan. Ya,
Pada saat kamu punya stok, otomatis kamu harus punya gudang, betul nggak? Untuk simpan, ya. Pada saat kamu punya gudang, berarti kamu harus bayar maintenance gudang, kamu harus bayar sewa gudang, itu kan menambah biaya lagi. Ya, makanya di sini dibilang, apa namanya, walaupun menghitung BEP, output dan stok itu nggak selalu tepat, gitu loh. Pasti kemungkinan besar ada kelebihan stok di gudang, ya, itu akan menambah biaya lah untuk perusahaan. Ya. Oke, selanjutnya kondisi yang tidak berubah. Ya, bagan titik impas digambar untuk serangkaian kondisi tertentu dan tidak dapat mengatasi kenaikan upah dan harga yang tiba-tiba atau perubahan teknologi. Ya, jadi bagan titik impas yang tadi ini, ya, ini nggak ada gambaran kalau seandainya upah naik, ya, atau biaya-biayanya itu naik, itu nggak ada. Ya, itu nggak bisa dimasukin ke dalam grafik tersebut. Ya, jadi itu tidak mewakili biaya yang prediksi biaya yang mungkin akan keluar nantinya gitu di analisa BEP ini, karena ya bagannya cuma gitu doang gitu loh, profit sama loss gitu. Sedangkan di luar itu kan ada biaya-biaya lain, ya, biaya-biaya lain yang mungkin cepat berubah kayak UMR itu kan cepat berubah ya, atau biaya bahan baku, ya kan, bahan baku cepat berubah juga gitu ya. Kayak sekarang industri makanan, ya, yang jual makanan, yang jual kue lagi teriak-teriakan karena telur sama minyak sayur, minyak goreng itu meningkat pesat. Ya, saya nggak tahu kalian dengar atau enggak. Dengar? Sempat dengar ya? Karena katanya minyak goreng itu yang tadinya misalnya 1 liter minyak goreng berapa ya? Misalnya 13.000 gitu ya. Misalnya Vilma, Bimoli, saya nggak tahu sih ya tepatnya berapa ya, kayaknya 13 atau 14 gitu kali ya, saya juga lupa. Nah, sekarang yang 1 liter itu bisa 20.000. Itu kan naiknya bener-bener gila ya, gitu ya. Terus telur yang biasanya misalnya 26, 27 gitu ya, katanya sempat kemarin itu yang mau Natal ya, kalau nggak salah ya, 1 hari atau 2 hari sebelum Natal itu mencapai 35.000 sekilo ya. Naiknya itu cukup banyak. Dan sekarang pun katanya masih stuck di 30. Tidak kurang dari 30 katanya. Ya, saya nggak tahu, saya belum beli telur lagi soalnya. Oke. Nah, itu itu kan bisa aja terjadi di pasar. Nah, sedangkan break even ini, grafik break even ini nggak ada space untuk menerangkan kalau seandainya ada kenaikan atau perubahan harga atau biaya bahan baku, ya, entah itu biaya tenaga kerja, entah itu biaya bahan bakunya. Ya, itu kelemahan dari break even yang kedua. Ya. Terus kelemahan break even yang ketiga adalah akurasi data. Efektivitas analisis titik impas tergantung pada kualitas dan akurasi data yang digunakan untuk menyusun fungsi biaya dan pendapatan. Ya. Jika datanya buruk atau tidak akurat, kesimpulan yang diambil berdasarkan data mungkin salah. Ya. Jadi analisa titik impas ini sangat tergantung pada keakuratan data, ya. Jadi mungkin aja data yang kamu terima salah dan itu bisa menyebabkan kesalahan perhitungan pada output BEP-nya. Ya, itu kelemahan dari analisa BEP yang ketiga. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut di sini ada hubungan non-linear. Diasumsikan bahwa total pendapatan dan total garis biaya adalah linear atau garis lurus, ya. Makanya kenapa ini break even analisis ini juga kurvanya adalah kurva linear, bukan kurva non-linear. Ya, tapi kalau misalnya pajak gitu ya, MR, MC mungkin bisa kurvanya non-linear. Ya. Oke, nah ini.
Tapi tidak selalu seperti itu. Misalnya sebuah perusahaan mungkin harus menawarkan diskon untuk pesanan dalam jumlah besar sehingga total pendapatan turun pada output yang tinggi. Dalam hal ini pendapatan total akan naik dan kemudian turun dan kemudian melengkung. Ya, betul. Pada saat kamu jualan, itu kan mungkin aja yang pertama kondisinya kalau kamu jualan banyak, orang minta diskon sama kamu, betul nggak? Ya, terus kamu pada saat kamu jualan mungkin aja ada yang namanya sales return, betul atau enggak? Iya kan? Kamu jualan kalau di akuntansi kan ada sales return ya. Entah itu kamu jualan terus dibalikin lagi sama si pembeli gitu ya, karena ada barang yang cacat atau yang nggak sesuai dan segala macam. Nah, si break even analysis ini tidak memperhitungkan hal itu. Ya, itu kelemahan dari BEP. Ya cuman garis lurus gitu loh ya, padahal pada saat ada diskon misalnya itu ya ini tadi dibilang garis pendapatan totalnya mungkin akan naik kemudian turun atau bisa juga melengkung gitu ya. Makanya kenapa pada saat kamu belajar matematika ekonomi nanti ada persamaan linear dan non linear seperti matematika ya. Tapi kalau di sini kan digambarkannya selalu garis lurus. Jadi seolah-olah semua keadaan itu ideal gitu loh. Ngerti nggak? Kan garis lurus ya, sebanding gitu loh. Padahal pada kenyataannya nggak seperti itu. Gitu. Di dunia bisnis nggak begitu. Ada orang minta diskon lah, ada sales return lah, ya kan? Ada sales diskon, ada sales return, yang itu yang menyebabkan grafiknya pun sebetulnya itu nggak linear, sedangkan grafik BEP itu digambarkan linear. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya. Selanjutnya ini yang terakhir ya. Dua yang terakhir. Sudah selesai. Oke, 9.30. Kita lanjut minggu depan.